Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat yang kami kasihi, kita akan dengarkan firman Tuhan malam hari ini yang saya ambil dari Lukas pasal 11. Lukas pasal 11 yang kita akan baca ayat 9. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat ini mungkin sudah kesekian kalinya saudara dengar, baik dari kami atau dari pengkhotbah-pengkhotbah lain, mengenai bagaimana meminta kepada Tuhan. Yesus sedang mengajar tentang berdoa, dan itu datang dari keinginan murid-murid sebetulnya. Diawali dari murid-murid yang berkata, "Guru, ajarilah kami juga berdoa." Sama seperti Yohanes juga mengajari murid-muridnya berdoa. Lalu Yesus mengajarkan bagaimana berdoa. Dan yang diajarkan Yesus adalah yang kita kenal dengan doa Bapa kami. Doa Bapa kami diajarkan, terus setelah itulah lalu dia memberikan perumpamaan. Maka kalau kita lihat di dalam ayat 9, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Kata oleh karena itu perlu kita bahas. Perlu kita lihat. Oleh karena itu. Karena apa? Karena poin-poin yang diterangkan oleh Yesus di atas. Apa itu? Ini dia, ayat 5. Lalu kata Yesus kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat memberikannya kepada saudara. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Nah, ada kata di sini sikapnya yang tidak malu itu. Meminta dengan tidak tahu malu. Ya. Pertama, Yesus menggariskan tentang sahabat. Karena gini, ada seseorang yang datang kepada sahabatnya tengah malam meminta 3 ketul roti. Karena tengah malam itu sahabatnya ini kedatangan sahabat yang mampir di rumahnya, singgah dalam perjalanan, tetapi di rumah itu tidak ada makanan yang bisa dihidangkan kepada sahabatnya itu. Oleh karena sahabatnya ini, seseorang tadi itu merasa bahwa dia perlu bertanggung jawab terhadap sahabatnya itu. Maka dia pergi kepada sahabatnya. Jadi sahabat kepada sahabat kepada sahabat. Yesus sedang mengajar tentang apa makna persahabatan. Kita tahu semua apa arti persahabatan. Persahabatan itu adalah lebih dekat daripada saudara. Ingat firman Tuhan berkata, seorang sahabat itu lebih dekat, lebih memahami daripada seorang saudara. Sahabat itu adalah teman yang sangat spesial, yang bisa curhat, saling mengerti, saling memahami. Lalu, saudaraku, dalam hubungan sahabat ini, Yesus ingin mengajarkan tentang arti pentingnya persahabatan. Artinya, dalam meminta kepada sahabat, tentulah tidak akan ada penolakan. Sangat jarang seorang sahabat untuk menolak sahabatnya. Kita lihat urutannya. Seseorang datang atas nama sahabat. Karena itulah saya tidak lihat perbicaraan di situ sahabatnya ini, hidangkanlah kepada kami makanan, kami sangat lapar. Saya tidak tahu pembicaraan itu ada atau tidak ada, yang jelas tidak dicatat. Tetapi dengan sendirinya seorang sahabat ini merasa di rumahnya tidak ada apa-apa dan dia pergi langsung ke sahabatnya, mungkin tidak jauh dari rumah itu, sahabatnya. Dan langsung menyediakan apa yang diperlukan oleh sahabatnya ini. Saya tahu apa makna dari persahabatan ingin saya bagikan pada saat ini. Pertama, sahabat itu adalah tempat kita nyaman.
tempat singgah di malam hari. Kehidupan malam yang begitu banyak ancaman, baik binatang buas, baik itu perampok penyamun di tengah jalan. Maka tempat yang paling baik untuk singgah dan nyaman adalah pada sahabat. Itulah sebabnya sahabat itu tidak tinggal di mana-mana, kecuali dia langsung menjumpai sahabatnya pada malam itu. Setelah itu, si sahabat ini pun merasa dia terganggu hatinya kalau tidak memberi sesuatu kepada sahabatnya ini. Karena memang sahabat. Dia langsung respon cepat. Dia lari ke rumah sahabatnya dan minta 3 ketul roti untuk disediakan pada sahabatnya itu. Nah, kita bicara sekarang ke sahabat tingkat 2 ini. Ketika dia ke sahabatnya di tengah malam, dia ketuk. Kalau kita urut dari awal, berarti yang tadi juga ngetuk. Karena malam. Dia ketuk, tuk, 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 tuk. Sahabat, mungkin dia tahu namanya. Sahabat, kamu ya? Iya. Masuk. Waduh, dia namanya juga sahabat ya. Dia merasa gusar karena tidak memiliki apa-apa. Dia pergi. Dia cari kepada sahabatnya. Sahabat ini pun dia yakin gak mungkin dia tolak saya. Dengar baik-baik. Dia tak mungkin dia tolak saya. Dia ketuk. Lalu Yesus memastikan dalam cerita ini, dia berkata begini. Tidak mungkin seorang sahabat itu akan menolak dia. Tidak mungkin seorang sahabat itu akan menolak dia dan berkata begini. Kata Yesus dengan jelas perkataannya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun untuk memberikannya kepadamu. Yesus berkata dengan pasti, masakan yang di rumah itu akan berkata demikian. Enggak mungkin, kata Yesus. Enggak mungkin yang di rumah itu akan berkata, aku sudah tidur dan anak-anakku sudah tidur dan aku tidak bisa bangun. Pintu sudah ditutup dan tidak bisa bangun untuk memberikan itu kepadamu. Yesus pastikan dalam nilai persahabatan tidak akan ada kata itu. Kalau seorang sahabat meminta kepada sahabatnya, pasti walaupun itu dalam jam-jam yang sulit, tengah malam dengan mata yang kantuk sekali. Tetapi sahabat pasti bergegas dan menyediakannya. Kata Yesus begitu. Kepastiannya Yesus berkata, masakan ia yang di dalam rumah itu. Masakan sahabatnya yang di dalam rumah itu akan menjawab, oh jangan mengganggu aku. Enggak akan ada kata itu bagi seorang sahabat. Itu maksud Yesus. Nah, makna penting dari Yesus sampaikan di sini adalah bagaimana persahabatan itu dijalin. Saya tidak berbicara tentang persahabatan manusia dengan manusia di sini. Karena yang Yesus ingin ajarkan pada pengajaran ini dalam hubungannya dengan mengajarkan doa adalah persahabatan. Maksudnya begini, itu yang pertama poinnya, jemaat Tuhan. Bahwa kita perlu menjalin persahabatan yang sangat dekat dengan Kristus. Dalam Yohanes berkata, aku tidak menyebut dan memanggil engkau lagi hamba. Aku menyebut engkau sahabatku. Yesus berkata bahwa kita sahabatnya. Dan kita juga berkata bahwa Yesus itu sahabat kita. Tetapi janganlah itu sebatas kata-kata, tapi sahabat yang dijalani dari keintiman hubungan. Sahabat itu intinya hubungan, saling percaya, kedekatan, kemistri yang ketemu. Nah, Yesus ingin ajarkan dalam hubungan berdoa, jangan panjang-panjang berdoa bertele-tele, tapi persahabatan tidak dibangun. Yesus tidak butuh doa-doa yang panjang, bahkan doa-doa yang sering pun begitu. Doa begitu sering berdoa, tapi tidak menjalin hubungan persahabatan dengan Tuhan. Artinya, apakah kalau orang berdoa bukan itu menunjukkan persahabatannya dengan Tuhan? Betul itu. Tetapi yang paling intinya adalah kalau kita bersahabat dengan Tuhan, hari-hari kita, setiap waktu, setiap jam, kita itu betul-betul bersama-sama dengan sahabat kita itu. Dan kita tahu bagaimana mengasihi sahabat, bagaimana kita tidak menyakiti hati dia, bagaimana kita bersama-sama dengan dia dalam setiap waktu, menjalani susah dan senang dalam kehidupan ini, selalu menjaga hubungan itu. Itu yang pertama. Jadi jangan asal berdoa. Jangan asal berdoa. Karena tidak mungkin kita meminta. Tetapi tidak menjaga hubungan persahabatan itu. Kemungkinan doa kita akan lama untuk dijawab. Atau sama sekali tidak akan mendapatkan jawaban. Nah, makna penting dari persahabatan, dengar baik-baik. Tidak mudah membuka pintu untuk tengah malam bagi orang yang tidak kita kenal. Betul Bapak Ibu? Percayalah bahwa tengah malam ketika ada menekan bel di rumah saya jam 1 pagi. Maka yang pertama saya intip dia. Siapa itu?
Nah, kalau sistem bel, dulu nggak ada bel, dulu adalah ketukan. Sahabat punya sandi ketukan. Sehingga kalau dalam hubungan kita dengan sahabat, kita tahu sahabat itu seperti apa. Mungkin ada tanda. Tanda apa? Misalnya mengetuknya itu 3-4 kali. 3 kali baru 4 kali. Misalnya gini. Oh, ini sahabatku. Ku tahu kodenya. Sampai segitunya loh kalau sahabat itu ngerti. Jadi kalau ada ketukan dari sahabat, dia pasti ngerti siapa itu yang datang. Kalau kita nggak dengar tengah malam, nggak mungkin kita buka pintu. Lalu kita lihat dulu dia siapa. Tidak mungkin. Nah, kita akan dengar suaranya. Lihat persahabatan. Sahabat itu memberikan pengertian bahwa kita peka, nyambung, kita lihat, kita dengar, bahkan dari suaranya kita tahu siapa dia. Itu sahabat. Kita mengenal dia. Arti penting dari persahabatan adalah pengenalannya. Kita mengenal dia. Kita tidak ragu karena keseharian kita bersama dengan dia. Ini yang Yesus mau ajarkan bagaimana seorang sahabat di dalam Tuhan. Yesus sebagai sahabat kita, kita mengenal dia. Dia mengenal kita. Ya, Yesus sebagai sahabat mengenal kita dan membangun hubungan kita yang bersahabat dengan Tuhan. Maka apapun yang kita minta, Tuhan pasti tahu, Tuhan lihat, Tuhan dengar, Tuhan tahu, Tuhan peka. Kita peka dengan Tuhan, Tuhan peka dengan kita. Karena kita bersahabat dengan dia. Ya, orang Batak saja dalam versi anak Medan itu susah nidong aku dan boy tarberengau. Coba yang ini tuh. Dan boy di bereng susah nidonganna. Nggak bisa dilihat susah kawannya. Terbuka dia. Dan memang banyak cerita seperti itu. Ya, dalam persahabatan. Ya, dan Yesus mengajarkan kita hari ini dalam hal berdoa arti pentingnya persahabatan. Saya pun berpikir ketika menyiapkan bahan ini, yang saya lihat judulnya hal berdoa, tapi terselip di dalam arti persahabatan diajarkan oleh Yesus. Dalam berdoa itu, kita pun muak melihat orang yang tidak kita kenal, tapi meminta-minta terus. Kita nggak kenal, nggak nyenangin, tapi minta-minta terus. Ini dasarnya dulu ada hubungan baru enak kita. Bahkan orang tak diminta pun kita udah merasa, kayaknya saya perlu membantu si Anu. Karena aku kawan dengan dia. Kesusahannya itu kita rasakan. Dan kesusahan kita dia rasakan. Itulah arti persahabatan. Dalam hal berdoa, Yesus mengajar tentang arti persahabatan. Pernahkah saudara ada ngotot terus minta, tapi sudah nggak kenal dia atau kenal begitu saja, kenal angin, kenal apa gitu, tapi dia mengotot meminta sesuatu. Mungkin memang ada, nanti saya jelaskan itu. Tapi rasanya bukan itu yang pertama yang Yesus ajarkan di sini dalam hal meminta adalah membangun hubungan persahabatan. Saudara lihat bagaimana Yesus menerangkannya. Seorang sahabat datang kepada sahabatnya pada malam hari, singgah dalam perjalanan. Singgah tengah malam. Lalu seorang sahabat mempersilakan dia duduk dan mulai berpikir, apa mau ku kasih makanan? Ternyata di rumah itu tidak ada makanan malam itu. Dan dia langsung bergegas dengan inisiatif sendiri pergi ke rumah sahabatnya. Sahabat yang datang ke rumah sahabatnya dan sahabatnya ini kembali pergi ke sahabatnya yang lain. Yesus mengajarkan sahabat di sini. Malam ini saya ingin mengatakan kepada seluruh yang mendengar saya khotbah malam ini. Bangun hubungan persahabatan dengan Tuhan. Karena disebut mintalah, sebetulnya Yesus ajarkan di sini bagaimana kita meminta kepada Tuhan. Tapi mari permintaan kita kepada Tuhan adalah sudah dilandasi oleh persahabatan. Bagaimana kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita menghargai perasaan Tuhan. Bahkan kalau lebih ekstrim saya katakan, kita sensitif dengan perasaan Tuhan. Ah itu. Jangan kiranya perbuatanku ini menyakiti dia. Jangan ini menyakiti Tuhan. Tuhan tolong saya. Ampuni saya kalau saya salah. Ampuni saya melukai perasaanmu. Ini persahabatan. Nah kalau begini, saya pikir ayat yang disampaikan oleh Yesus tanpa kau minta pun Tuhan sudah tahu. Betul. Nah yang saya mau ajarkan malam hari ini bagi kita sekalian adalah bagaimana membangun persahabatan dengan Tuhan. Bagaimana tidak melukai dia. Bagaimana tidak mengecewakan dia. Bagaimana tidak membuat dia sedih. Tapi kita sungguh-sungguh melihat sebuah hubungan yang dibangun dengan baik dengan Tuhan.
Saya ingatkan sekali lagi tentang makna persahabatan seorang dari judul lagu anak Medan. Susah ni dong aku dang boy terberengau. Persahabatan yang glamor, persahabatan pasaran di Medan sana pun tahu bahwa susah nih dong aku dang boy terberengau. Apalagi persahabatan dengan Tuhan Yesus Kristus. Mana mungkin dia tidak bela kita. Mana mungkin dia tidak menyediakan apa yang kita perlukan. Lihat seorang sahabat tadi, tengah malam dia terobos. Dia terobos ke rumah temannya. Dan dia mengetuk temannya dengan kode tertentu. Temannya langsung merespon. Jadi sahabat kepada sahabat dan kepada sahabat. Yesus mengajarkan makna penting dari persahabatan. Dan ketika itu Yesus pastikan, saya ulang, Yesus pastikan. Tidak mungkin sahabatnya itu berkata, yang di rumah itu berkata, aduh saya sudah tidur, saya tidak bisa bangun, anak-anak sudah tidur, pintu sudah dikunci. Tidak bisa lagi saya bangun untuk memberikan permintaanmu itu. Nah, Yesus bilang, no. Tidak mungkin. Pasti dia bangun. Nah, itu yang pertama ya. Ingat, pasti dia bangun. Pasti dia menyediakan. Karena itu atas nama apa? Atas nama sahabat. Jadi kalau persahabatan kita dengan Tuhan luar biasa, mantap, sensitif, terikat kuat. Ingat, jangan khawatir tentang hidupmu, permintaanmu, apalagi sedangkan sahabat di dunia saja sudah ngerti, itu manusia bisa tebak loh. Tuhan tidak perlu tebak-tebak. Dia tahu persis apa yang menjadi kerinduan hati kita. Dia tahu persis. Nggak perlu Tuhan tebak apa isi hati saya. Nggak perlu Tuhan tebak apa kebutuhan saya. Dia tahu persis. Itu yang saya katakan. Kalau manusia, ada sahabat saya, dia bisa menebak dari raut wajah saya. Tapi Yesus tidak perlu tebak-tebak apa yang menjadi kebutuhan saya. Dia tahu. Dahsyat apa yang Yesus maksud dalam hal mengajar berdoa di sini. Luar biasa. Saya juga geleng-geleng kepala dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik sekali. Kau mengerti kami. Kau sahabat yang tidak perlu menebak isi hati saya dan kebutuhan saya. Kau tahu persis kebutuhan saya. Nah, sekarang yang penting adalah bagaimana membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang terakhir untuk malam ini adalah andai kata seorang sahabat itu. Ini sahabat tadi saya katakan tidak mungkin, kata Yesus, tidak mungkin tidak memberi. Tapi andai kata dalam persahabatan itu oleh karena satu kesulitan yang mungkin bagaimana tidak bisa bangun seperti tadi. Maka penjelasan Yesus berkata begini. Masakan ia ayat 7. Ya, Lukas 10 ayat 7 tadi. Lukas 11 ayat 7 tadi. Masakan ia sahabatnya yang datang itu, sahabat yang di dalam rumah itu, akan menjawab sahabatnya yang datang itu. Jangan mengganggu aku. Masakan. Pintu sudah tertutup. Dan serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepadamu. Masakan itu. Masakan. Tidak mungkin. Nah, andai kata mungkin, ayat 8. Saya terangkan ini. Ayat 8. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun. Ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya. Andai kata atas nama sahabat, kata Yesus, dia tidak bangun. Andai kata atas nama sahabat, kata Yesus, dia tidak bangun. Tapi Yesus berkata selanjutnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikannya ke apa yang diperlukannya. Halo, Yesus bilang tadi nggak mungkin tidak memberi atas nama sahabat. Tapi ayat 8, andai kata atas nama sahabat, atas nama persahabatan, dia tidak datang, tidak bangkit untuk memberikan itu. Tapi ada satu lagi lapisan kedua. Atas nama karena dia tidak tahu malu. Ini yang saya bilang tadi. Meminta dengan tidak tahu malu. Itu masalah mental. Tadi malam kita bicara mental anak-anak kerajaan. Disampaikan Ibu Gembala. Itu tidak ngotot mendapat bagian. Tidak selalu pingin dapat sesuatu.
tetapi ingin memberi sesuatu. Nah, kalau dapat puji Tuhan. Kalau nggak dapat pun ya haleluya. Ya, umat Tuhan, saya tadi baru ditelepon sama ada jemaat kita di sini yang tahu ada data di kantor lurah. Dia telepon saya, Amang, saya lihat ada data Inang. Nomor sekiankah rumah kita? Iya. Ada data nama Inang di situ. Sudah diambil belum? Apa itu? Bantuan 600.000 dari kantor lurah yang mungkin apa namanya itu simpati COVID lah atau apa itu. Lalu saya bilang, saya diskusi dengan Ibu Gembala. Loh kok masih ada nama itu? Barangkali itu nama kami atau nama Ibu Gembala. Dulu baru kami merintis dulu di dapur 12 ini kan RT kita memasukkan ibu ini salah satu penerima bantuan-bantuan sosial barangkali begitu. Tapi sudah lama kami tidak mendapatkan itu, bahkan yang terakhir itu kita nggak dapat lagi itu. Kita udah tolak lah. Ya, ada waktu itu saya ingat pendataan terbaru, saya isi kok semuanya data-data pembaruan. Rumah ukuran berapa? Berapa isinya? Berapa toiletnya? Saya lihat itu kamar mandi berapa. Saya isi sejujur-jujurnya. Kendaraan roda 2 berapa? Saya tulis berapa. Kendaraan roda 4 ada nggak? Ada. Jadi memang nggak mungkin lagi dari data itu kami akan mendapatkan bantuan yang seperti itu. Karena masih ada banyak yang lebih pantas menerima itu. Lalu saudara, tapi entah kenapa itu data itu nggak valid atau data lama atau seperti apa, masih ada nama itu muncul. Ada di kantor lurah, ditempel di situ. Saya bilang, iya itu Ibu Gembala. Saya bilang, gini saya bilang kepada jemaat itu. Tolong Bapak urus supaya itu tidak usah lagi ada nama Ibu Gembala di situ. Nah kalau itu bisa kalian ambil, kalian berikan kepada orang yang lebih pantas. Sampaikan ke lurah kita atau seperti apa. Jadi dia bilang, tapi sepertinya tidak mungkin Amang. Karena yang seperti ini sifatnya datanya dari pusat dan tidak bisa diwakilkan. Ini saran saya Amang katanya, coba diambil saja, diberikan ke RT di situ untuk RT membagikan kepada siapa yang lebih pantas. Tapi tetap harus diambil. Coba saya kalau begitu nanti saya akan coba lakukan itu, saya bilang sama jemaat kita. Ya, diambil dan diserahkan kepada yang bersama RT, diserahkan kepada siapa yang lebih pantas. Sebetulnya begitu. Kami pun merasa begini, tidak ada orang yang cukup. Tetapi bagi saya mungkin ada orang yang lebih membutuhkan itu. Ya, kami juga butuh, tapi ada mungkin yang lebih pas membutuhkan itu. Kita serahkan kepada mereka. Itu mental anak kerajaan. Oh, jangan yang penting masuk, ya. Jangan seperti pura-pura produk Bona Pasogit, ya. Mereknya adalah masuk boleh, keluar jangan. Nah, itu dia. Tapi kita nggak boleh. Mental anak-anak kerajaan itu ada kerinduan memberi, bukan menggarut. Kita itu harus seperti doser, dorong gitu. Jangan beko, narik aja terus, ya. Nah, mental anak kerajaan seperti itu. Karena kita tahu Tuhan pasti mencukupkan segalanya. Nah, saya kembali ke konteks tadi. Bagaimana Tuhan tahu apa menjadi kebutuhan kita. Nah, sekalipun karena atas nama persahabatan, sahabat tadi itu enggan datang untuk memberi. Tapi atas nama dasar dia tidak malu, mental tidak malu, maka dia pasti diberi. Pasti bangkit, kata Yesus. Jadi kepastiannya di situ. Nah, maka itulah ayat 9 Yesus katakan, karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Ada kepastian kamu akan diberi. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang, ini jaminannya, karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Loh, jaminan dari Yesus Kristus. Nah, hubungannya meminta, mencari, mengetuk, dihubungkan dengan mental tidak tahu malu. Perhatikan baik-baik, saya ajarkan ini. Mental tidak tahu malu dalam hal meminta, mencari, mengetok itu adalah kegigihan. Saya terjemahkan sedikit dengan singkat, ya.
Dari kata mintalah. Minta itu tangan di bawah. Katakan amin. Jangan minta ngotot tapi enggak tangan di bawah. Saya sudah lepas dari mengajar persahabatan tadi. Sudah selesai. Tapi meminta, dalam hal meminta dengan mental tidak tahu malu. Minta dengan tangan di bawah. Kerendahan hati kita perlu. Kerendahan hati kita perlu. Karena memang orang sombong, orang congkak dimusuhi Tuhan. Tapi orang rendah hati menjadi sahabat Tuhan. Dalam Yakobus 4 ayat 6 berkata begini. Saya cuplik ayat terakhirnya saja. Allah menentang orang congkak. Tetapi mengasihani orang rendah hati. Orang yang meminta dengan tangan di bawah. Pasti adalah ciri orang rendah hati. Minta dengan tangan di bawah. Memohon-mohon kepada Tuhan. Apalagi dia sahabat kita. Nggak usah dilihat air mata kita menetes. Dia datang langsung merangkul kita. Kau sahabatku, apa perlumu? Dia nggak perlu tebak apa yang menjadi perlu kita. Dia tahu apa yang menjadi keperluan kita. Luar biasa kalau kita bisa bersahabat dengan Yesus. Sahabat kita. Ya, lagu lama Pentakosta dulu. Orang dari Galilea, marilah tumpangkan tanganmu. Kau perlu dalam hidupku. Orang indah dari Galilea. Itu sahabat kita. Sahabat dari Galilea. Dia itu memahami kita, Yesus Kristus. Jadi meminta itu pertama dengan tangan di bawah. Jangan sombong. Jangan arogan. Hormat dan berikan junjungan kita yang tertinggi kepada Tuhan. Sikap yang memberi penghormatan setinggi-tingginya kepada Tuhan. Itulah orang yang meminta pantas diberi Tuhan. Ada kerendahan hati. Tangan di bawah. Itu ya saudaraku. Karena Tuhan menentang orang congkak. Tetapi mengasihani orang-orang yang rendah hati. Ya. Jadi minta terus menerus. Kalau dalam terjemahan aslinya. Itu mintalah dan mintalah terus menerus. Ngotot gitu. Dikatakan dalam Lukas 18 ayat 6. Kata Tuhan. Ya. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Karena Yesus mengangkat satu perumpamaan dalam sebuah kota. Ada seorang janda. Yang terus datang kepada seorang hakim yang tidak mengenal Allah. Hakim lalim. Yesus berkata, camkan itu. Jadi kalau ada kata Yesus berkata, camkan itu. Ingat itu, perhatikan dengan sungguh-sungguh itu. Apa yang dikatakan oleh hakim yang lalim itu. Apa dikatakan hakim yang lalim itu kepada seorang janda. Yang terus datang kepada dia. Seorang janda itu tahu ya. Seorang janda itu lemah. Tetapi dalam konteks di kota itu seorang janda yang tidak punya pelindung. Tidak punya kekuatan itu. Direpoti dia seorang hakim lalim. Hari-hari datang ngotot terus minta. Belalah hakku. Belalah hakku. Oh hakim belalah hakku. Dengan rendah hati tangan di bawah terus belalah hakku. Ini bukan lagi sahabat ya. Hakim itu dengan sahabat ini tidak. Dengan janda ini tidak sahabat. Tetapi ada yang Yesus katakan tadi. Sikap tak tahu malu. Ngotot terus meminta dan meminta. Dan akhirnya apa dikatakan oleh apa itu hakim yang lalim itu. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Walaupun aku tidak takut akan Allah. Dan tidak menghormati seseorang pun. Ayat 5. Namun karena janda ini menyusahkan aku. Baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang. Dan akhirnya menyerang aku. Ini arti penting dari mental tak tahu malu. Rendah hati, tangan di bawah, ngotot minta terus pada Tuhan. Maka apapun yang menjadi keperluan kita, Tuhan sediakan. Itu saudaraku. Ya, carilah. Dalam arti kata carilah ada upaya kerja. Kerja keras. Mencari. Ya, bukan tidur-tidur, bukan malas-malasan. Ya, itu ditentang oleh Tuhan. Matius 10 ayat 10 dikatakan, jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat. Sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Seorang yang bekerja patut mendapat upah. Jemaat yang rajin bekerja, jemaat yang ngotot kerja, jemaat yang lihai kerja, patut mendapat berkat upah. Diulang oleh Paulus dalam 1 Timotius 5 ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Kerja keras pasti kamu dapat upah pembelaan Tuhan. Tidak boleh malas, tidak boleh santai-santai dan seolah-olah tidak ada
target dan yang mau dicapai. Ya, jemaat Tuhan. Pasti Tuhan bela, ya. Saya jelaskan. Jadi kalau arti mencari adalah itu kerja keras. Makanya kalau ada istilah cari makan. Mau kemana? Ya begitulah cari makan. Padahal cari makan bukan dia cari makan gini pergi ke warung baru cari makan. Bukan. Makna pertama dari cari makan adalah mengelului ngolu-ngolu. Ya. Jadi dia cari makan, mengelului ngolu-ngolu. Baru kita mencari sesuap nasi. Mengelului sialangon. Dia cari-cari. Itu namanya mencari dengan bekerja. Mencari dengan bekerja. Ya. Ada istilah mencari sesuap nasi. Ya. Jadi namanya mencari, carilah itu kerja. Muter sana muter sini terus kerja cari. Jemaat GPDI Keluarga Allah maju terus cari. Kerja. Ngotot. Ya. Dan pasti mendapat pembelaan daripada Tuhan. Sebab janji firman Tuhan berkata, orang yang bekerja patut mendapat upah. Ada upah kita kalau kita bekerja. Yang terakhir, ketuklah. Mengetuk pintu ini melibatkan orang yang ada di balik pintu. Nah, itu sudah saya terangkan tadi di awal. Kalau kita ketuk, tapi sebetulnya dia tidak tahu siapa. Saya pun mau 100 kali diketuk rumah saya. Kalau saya tahu dia garong. Saya tahu dia, saya intip dia, wajahnya mencurigakan. Wajahnya asing bagiku. Oh, tidak akan kubuka pintu bagi dia. Karena kubuka pintu bagi dia itu kecelakaan bagi saya. Jadi soal mengetuk pasti dihubungkan dengan persahabatan tadi. Saya kalau ada ngotot nanti malam jam 1 ngotot terus ketuk. Saya curiga, makin ngotot mengetuk makin curiga saya. Jadi persahabatan dengan mengetuk karena pintu di balik pintu itu ada hubungannya dengan kita. Makanya ketukan sandi, misalnya kalau itu sahabat yang sudah dekat, itu udah punya rahasia. Misalnya ketukannya seperti tadi. Itu sahabatku ketukannya. Makanya jangan dicuri sandinya. Passwordnya jangan sampai ketahuan. Ada pula nanti orang gini. Itu sahabatku itu. Tapi lihat dulu. Ini penipuan. Arti kata sandi bocor. Pinnya bocor. Jadi ada itu. Tapi kalau diketok. Kita lihat ada brewoknya. Juga sangar. Kayaknya ada mencurigakan, matanya liar. Mana kita buka. Kita siapin kelewang. Kalau memang dia mau bongkar jendela, kita tebas. Karena itu musuh. Tetapi kalau dia sahabat kita, makanya kalau soal mengetuk pintu, saya kasih rahasianya, pasti ada hubungan dengan orang di balik pintu. Kalau enggak mungkin dibuka. Enggak mungkin. Nah itu makanya Yesus mendasarkan pengajaran ini tadi tentang sahabat. Ketika dia ketuk, kita lihat, itu pasti dengan hubungan. Saya teringat waktu saya sekolah di SMA di Yayasan Perguruan Nasional di Sidikalang, itu saya tinggal di rumah opung saya Boru Regar, ya. Nah, tulangnya bapak saya yang kami kan tinggal di rumahnya dan sekolah saya di belakangnya itu. Jadi saya peka sekali dengan opung ini. Dia sudah agak tua, kakinya sudah agak susah dengan bertongkat. Jadi kami tahu kalau opung ini datang. Saya bisa tahu jenis jalannya. Ada seretan-seretan sendal. Itu pasti opung. Kami udah bersiap-siap. Ini opung datang. Suaranya saya sangat peka. Karena saya lama di situ selama sekolah SMA. Jadi tidak mungkin saya bisa curiga. Karena saya ngerti. Dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita ngerti Tuhan. Tuhan ngerti kita karena persahabatan kita. Ya, jadi saya ingat waktu itu saya tinggal di Sidikalang itu di Barisan Nauli di Jalan Eiffel Tobing, saya masih ingat itu. Ya, Jalan Eiffel Tobing Barisan Nauli, ya, Sidikalang. Saya tinggal di situ dulu waktu saya sama adik saya Johnson, Pendeta Johnson. Jadi kami
tinggal di rumah opung itu. Kenal betul. Karena kami temani dia ke ladang, temani ke bioskop, temani, ya begitulah. Namanya tinggal di rumah opung itu. Ya, temani angkat dulu, Padiangan. Dia orang opung itu dulu manggilnya bukan panggil nama. Sudah dari dulu kami di situ dipanggil marga-marga. Padiangan, Nanggolan, Galingging. Beberapa orang yang tinggal di rumah itu. Kami tahu persis. Sama Tuhan kita akan mengerti suara Tuhan dan Tuhan mengerti suara kita. Ya, makanya Yohanes 10 ayat 14, akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Itu persahabatan. Kita mengenal dan saling kenal. Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Makna persahabatan, kedekatan. Jadi jangan pikir ketuk. Tidak ada hubungan, orang nggak akan buka. Aku yakin. Dari hubungan dari Nats yang kita lihat ini. Kita ketuk tapi dia nggak kenal kita. Sangar lagi, mata jelalatan lagi, mencurigakan, body nggak jelas. Kita nggak akan buka, yang kita siapkan itu kelewang. Siap-siap untuk menghadapi musibah yang akan datang malam itu. Ini jam 1 malam loh saudaraku. Karena pintu yang dimaksud bukan pintu mall, pintu hotel yang kita mendekat, lalu ada magnet bertolak dengan tubuh kita, lalu dia buka sendiri. Bukan Bapak Ibu, ini pintu betul-betul terpalang dan itu kejadiannya malam hari misalnya. Bagaimana orang bisa membuka tidak dikenal. Hubungan kita dengan Tuhan penting sekali dalam membuka pintu. Jadi saya simpulkan khotbah saya ini. Di dalam kita meminta, bekerja, mencari, mengetok. Pertama dilandasi dalam hubungan persahabatan. Dan yang kedua, andai kata persahabatan itu tidak membuka jalan untuk menerima sesuatu, katanya tadi. Tetapi seseorang itu akan memberikannya karena sifatnya yang tidak malu. Jadi 2 hal ini. Meminta dengan tidak malu. Dengan mental tidak tahu malu. Dalam bungkus atau bingkai persahabatan. Tuhan memberkati kita. Lakukan itu, temukan jawaban Tuhan dalam masa-masa sulit ini. Kami pun dengan Ibu Gembala dan anak-anak bergumul. Kami punya Tuhan yang sama dengan Anda. Sama-sama kita menghadapi segalanya. Tapi iman kita sama-sama bangkit melihat kemuliaan Tuhan. Dan rindu melihat kesaksian-kesaksian dari apa yang Tuhan tunjukkan kepada kita. Di masa sulit, di masa krisis, tetap eksis. Di masa krisis, tetap eksis. Haleluya. Itu dia sampaikan Ibu Gembala. Lihat janji-janji Tuhan di masa krisis ini. Ya. Tuhan akan tolong kita semuanya. Saya berapi-api menyampaikannya karena saya mengemani itu. Apa yang saya sampaikan itu yang saya imani. Apa yang saya imani itu yang saya sampaikan. Semoga semuanya kita mendapat berkah Tuhan, karunia Tuhan, pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan. Dan jangan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Tadi malam jelas khotbah Ibu. Jelas khotbah Ibu Gembala tadi malam. Jangan sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mental anak-anak kerajaan itu muncul. Karena sahabat kita Yesus Kristus. Dia akan membela kita. Dia lebih peka dari persahabatan manusia. Dia tidak perlu tebak apa yang menjadi kebutuhan kita. Karena dia tahu hati kita. Bangun persahabatanmu dengan Tuhan malam ini. Dan miliki mental tidak tahu malu terhadap Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati apa yang jadi kebutuhan kita. Amin. Tuhan memberkati, mari kita berdoa.